Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Almalia Agisti dengan NIM 2000907. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mencatat transaksi di aplikasi Mayop. Nah, teman-teman, pertama kita harus masuk dulu ke aplikasi Mayopnya. Karena saya sudah membuat akun perusahaan di aplikasi Mayop di tugas sebelumnya, jadi untuk yang pertama kita lakukan adalah masuk ke perusahaan yang telah saya buat sebelumnya. Sini tinggal klik OK. Nah, pilih option yang nomor 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menu comment center. Nah, tapi hal yang pertama harus kita lakukan untuk mencatat transaksi di aplikasi Mayop itu adalah menganalisis terlebih dahulu bukti transaksi. Apakah transaksi tersebut termasuk ke paid bill atau enter sale atau receive payment atau ke spend money gitu kan. Jadi yang pertama hal yang harus kita lakukan adalah menganalisis terlebih dahulu bukti transaksi. Oke, saya mau. Nah, untuk bukti transaksi yang pertama adalah PT Prima Elektronik ini diasumsikan saja sebagai PT saya gitu ya, milik saya. Bukti kas keluar. Di sini jangan terkecoh ya teman-teman. Walaupun bukti kas keluar, kita harus mengetahui terlebih dahulu keterangannya. Keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Jadi di sini kan ada kata pelunasan. Berarti transaksi pertama termasuk ke pay bill karena untuk melunasi hutang. Nah, untuk mencatat pelunasan hutang ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu forecast di sini ya. Lalu pilih pay bill. Nah, di menu account ini kita pilih cash in bank. Kenapa? Karena kas yang keluarnya itu berasal kas yang ada di bank gitu kan. Nah, terus selanjutnya suppliernya itu tadi di bukti transaksi adalah PT Galaxy Elektronik kita gunakan. Nah, terus di sini akan otomatis ya teman-teman muncul karena kan di sebelumnya saya sudah mengerjakan memasukkan nama-nama supplier. Jadi kalau diklik supplier PT Galaxy Elektronik otomatis datanya sudah terisi. Nah, setelah itu kita masukkan nomor ceknya. Tadi nomor ceknya itu di bukti transaksi adalah BKK 12. Kita catat dulu. BKK 12 strip 2. Nah, lalu tanggalnya itu adalah tanggal 10 bulan 12 2015. Ini kita isi saja 85.800.000. Nah, setelah itu pada kolom amount applet di sini, tinggal klik saja dan akan terisi otomatis. Nah, pastikan out of balance-nya itu 0, lalu sudah out of balance-nya 0, bisa langsung di record. Nah, untuk selanjutnya itu sudah ya teman-teman, itu transaksi mengenai pelunasan hutang. Kita langsung ke transaksi berikutnya. Terlebih dahulu di analisis. Nah, transaksi yang kedua adalah faktur penjualan. Berarti faktur penjualan masuknya ke enter sales gitu. Bisa dilihat ya teman-teman, ini itemnya, ini barangnya, ini harganya 3.300.000 dan 3.900.000. Kita langsung catat saja. Nah, untuk enter sales, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ke menu sales di sini. Lalu ke enter sales. Nah, setelah itu pada customer kita masukkan tadi customernya Toko Citra, kita masukkan Toko Citra. Nah, akan terisi otomatis ya teman-teman karena tadi sebelumnya kan sudah dimasukkan nama-nama supplier, nama-nama customer gitu. Nah, setelah itu pastikan tag inklusifnya itu tidak tercentang ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah di sini juga termsnya itu kan sudah diatur ya teman-teman di bab 3.
jadi akan terisi otomatis, yaitu 2%, 10 net 30. Nah, selanjutnya adalah masuk ke invoice. Invoice-nya tadi dimasukkan di bukti transaksi adalah F12 F strip 12 garis miring 02. Nah, setelah itu tanggalnya tanggal 10 bulan 12 2015. Nah, pada shift masukkan jumlah barang. Jumlah barangnya itu tadi di bukti transaksi 12 dan 9. Nah, lalu pada item numbernya, tadi kan ada kan itemnya. Itemnya itu PA C07. Sebelumnya mohon maaf saya pakai keyboard ini karena ada gangguan, tidak bisa menggunakan angka 7 di keyboard saya, jadi pakai screen. Nah, selanjutnya adalah PAC05WD. Nah, di sini deskripsinya tuh akan terisi otomatis karena tadi ini kan kode numbernya. Deskripsinya juga akan terisi otomatis. Nah, untuk harganya tadi harganya itu 3.300.000 dan 3.900.000. Nah, gitu kan teman-teman. Di sini juga akan terisi otomatis totalnya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang harus kita pastikan adalah kolom diskon dan job itu kosong. Dan taxnya itu pajaknya terisi PPN. Di sini kan sudah otomatis ya. Nah, untuk freight-nya di sini untuk biaya angkutnya diketahui sebesar 55.000. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini totalnya sudah terisi otomatis. Jika sudah seperti ini, boleh langsung di record. Nah, sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada transaksi ketiga adalah voucher kas kecil, katanya untuk reparasi dan pemeliharaan alat kantor. Berarti di sini ada spend money ya, pengeluaran kas, tapi kasnya itu kas kecil. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke banking, lalu ke spend money. Nah, di sininya di akunnya kita pilih petty cash atau ini undeposit fund gitu kan. Kenapa? Karena tadi ini kan kas kecil gitu. Nah, terus selanjutnya setelah itu masukkan nomor ceknya. Nomor ceknya itu adalah VKK 12-5. VKK 12-5. Selanjutnya tanggalnya itu tanggal 11 bulan 12 2015. Nah, amount-nya harganya adalah tadi 875.000. 875.000. Nah, untuk memonya kita isi tadi yang sesuai tujuannya, yaitu untuk reparasi dan pemeliharaan alat kantor. Reparasi dan pemeliharaan alat kantor. Nah, terus pada kolom ACCT ini kita masukkan yang sesuai. Apa yang sesuai? Berarti di sini kita cari maintenance and repair expert gitu kan. Kita gunakan akun ini. Nah, otomatis di sini amount-nya akan terisi ya. Dan yang terakhir pastikan out of balance-nya itu 0. Setelah 0 kita bisa klik record.
sudah selesai. Masuk ke transaksi berikutnya. Nah, transaksi berikutnya ada nota kredit. Nah, nota kredit ini artinya adalah retur ya, retur penjualan dari toko Citra, retur penjualan ke toko Citra. Kita bisa lihat di sini harganya, itemnya gitu, dan nomor fakturnya di sini, tanggalnya juga, terminnya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu sales ya. Masuk ke menu sales, lalu ke enter sales. Setelah itu customernya pilih toko Citra karena tadi di bukti transaksi toko Citra. Nah, di sini akan terisi otomatis. Nah, selanjutnya adalah pastikan termsnya itu tadi kan 2%, 10 net 30 sudah sesuai ya, karena di bab 3 sudah diisi. Nah, isikan nomor fakturnya. Nomor fakturnya itu tadi F-12-02. F-12-02. Tanggalnya itu tanggal 10 bulan 12 2015 sudah betul ya. Untuk customer PO-nya nggak usah diisi. Nah, shipnya itu jumlahnya ya. Jumlahnya itu tadi diretur min 2, berarti jumlah barang yang direturnya itu 2 dan 1. Ini untuk item numbernya tadi kan diketahui ya, PAC 07. Nah, sama PAC. Nah, ini akan terisi otomatis. Untuk price-nya tadi di bukti transaksi adalah 3.300.000. 3.300.000. Nah, untuk yang 690 watt itu 3.900.000. Nah, totalnya sudah terisi otomatis. Diskon dan jobnya itu dihilangkan karena emang nggak ada diskon. Cuman di sini taksnya juga sudah terisi otomatis ya oleh PPN. Di sini tidak ada ongkos angkut ya atau freight gitu. Jadi jika sudah seperti ini bisa langsung di record. Nah, untuk transaksi berikutnya kita harus menganalisis terlebih dahulu bukti transaksinya. Di sini bukti kas masuk keterangannya untuk diterima pelunasan piutang dari Toko Indah atas faktur nomor sekian. Berarti menerima pelunasan piutang. Nah, berarti masuknya ke transaksi receive payment. Untuk mencatatnya terlebih dahulu kita masuk ke aplikasi Mayopnya. Ke sales ya. Ke sales langsung ke receive payment. Nah, setelah itu customernya tadi kan customernya itu Toko Indah. Kita masukkan Toko Indah. Setelah itu pada ID kita masukkan kodenya tadi BKM BKM 12 strip 2. Lalu untuk tanggalnya itu kita masukkan pada tanggal 15 bulan 12 2015. Nah, setelah itu pada amount receive di sini tadi menerima pelunasan piutangnya itu sebesar 118.800.000. Nah, di sini akan terisi otomatis ya, teman-teman. Nah, lalu kita ke sini tinggal diklik aja akan terisi otomatis dan pastikan yang terakhir out of balance-nya itu 0. Jika sudah 0, kita bisa klik record. Oke.
untuk transaksi berikutnya. Nah, untuk transaksi berikutnya ada pelanggan penjualan tunai. Nah, ini penjualan tunai berarti masuknya ke cash sales ya. Jadi tidak piutang tapi ke cash, langsung uangnya diterima gitu. Untuk mencatat penjualan tunai, pertama-tama kita harus masuk ke menu sales, lalu ke enter sales. Nah, lalu pilih customernya. Tadi customernya itu pelanggan tunai. Gunakan di sini akan terisi otomatis. Nah, pastikan tag inklusifnya itu tidak tercentang ya. Dan termsnya itu tadi berdasarkan terminnya itu berdasarkan bukti transaksi adalah COD. Jadi kita sesuaikan dulu. COD. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan invoice-nya. Invoice-nya itu adalah NK01. Lalu tanggalnya itu tanggal 16 bulan 12 2015. Nah, setelah itu pada kolom shift kita masukkan jumlah barangnya. Jumlah barangnya tadi pada nota adalah 14 untuk 14 dan 16 ya. Dan 16. Lalu item numbernya yaitu PAC 007. Nah, lalu di sini PAC 05 WD, betul. Nah, selanjutnya pada price kita isi berdasarkan tadi bukti transaksi yang telah kita analisis sebelumnya. Untuk price-nya yaitu untuk yang pertama 3.200.000. Nah, untuk yang 690 watt itu price-nya adalah 3.800.000. 3.800.000. Nah, pastikan diskon dan jobnya itu kosong ya, karena emang tidak ada diskon dan taksnya itu terisi oleh PPN. Nah, kita juga harus melihat bahwa ada ongkos angkut tadi di bukti transaksi sebesar 55.000. Kita masukkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik record. Sudah selesai, lanjut ke transaksi berikutnya. Bukti kas keluar pemegang saham untuk pembayaran dividen terutang. Berarti kalau bukti kas keluar itu spend money masuknya. Nah, untuk mencatatnya tersebut kita masuk ke menu banking, lalu ke spend money. Nah, di sini kita masukkan ceknya ya. Ceknya itu tadi BKK 12 strip 3. BKK 12 strip 0 strip 3. Untuk tanggalnya adalah tanggal 20 bulan 12 2015. Amountnya tadi berapa? Tadi amountnya adalah 3.500.000. Nah, untuk memonya kita isi. Tadi itu memonya adalah pembayaran dividen terutang. Kita isi aja sesuai ini ya. Nah, setelah itu pada kolom ACCT kita masukkan yang sesuai ya. Berarti yang sesuai itu adalah dividen payable dengan nomor akun. Kita cari ya, dividen payable. Nah, di sini yang sesuai.
Di sini juga akan terisi otomatis. Untuk yang terakhir adalah pastikan out of balance-nya itu 0. Setelah 0, kita bisa klik record. Oke, masuk ke transaksi berikutnya. Faktur penjualan PT Jaya Elektronik. Oke, di sini kita bisa lihat ya, price-nya 2.950, 3.650. Oke, kita untuk mencatatnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke Purchase. Di sini ya, Purchase, lalu ke enter Purchase. Nah, setelah itu kita masukkan suppliernya. Tadi suppliernya PT Jaya Elektronik. Nah, di sini akan terisi otomatis. Nah, kita masukkan juga, kita pastikan tag inklusifnya itu tidak tercentang. Nah, termsnya itu akan terisi otomatis. Nah, lalu untuk Purchase di sini tidak usah diubah, sesuai saja. Namun di tanggal, mungkin di tanggal itu tadi tanggal 19 bulan 12 2015. Untuk suppliernya itu tadi kodenya adalah F titik J 3155. Oke, untuk bill ini adalah dimasukkan jumlah barang yang dibeli. Tadi jumlah barangnya itu yang pertama 8, yang barang yang kedua itu 11. Nah, pada item number kita masukkan saja PAC 07 dan nah, di sini akan terisi otomatis ya. Untuk price-nya di sini perlu diubah karena beda ya teman-teman. Price-nya itu adalah 2.950. Di sini untuk barang yang kedua itu price-nya 3.650. Nah, setelah itu di sini kan sudah terisi. Namun teman-teman harus dipastikan bahwa diskon dan job kosong, taxnya itu PPN udah. Nah, terus ke ongkos angkutnya. Katanya ada ongkos angkut sebesar 45.000. Kita masukkan. Nah, setelah memasukkan ongkos angkut, kita bisa langsung record ya teman-teman. Oke. Nah, lanjut ke transaksi berikutnya. Bukti kas keluar, katanya untuk pelunasan kartu kredit bulan November. Di sini kan masuknya ke spend money ya, bukti kas keluar. Masuk ke banking, ke spend money, lalu di sini masukkan nomor ceknya. Nomor ceknya itu tadi BKK 12 strip 4. Lalu tanggalnya itu tanggal 20 bulan 12 2015, sudah betul. Pada amountnya kita isi 5.500.000. Nah, di sini kita sesuaikan ya sama yang tadi, tujuan dari itunya pelunasan kartu kredit mohon maaf ya teman-teman karena tidak bisa mengetik U di keyboard. November 2015. Nah, pada kolom ACCT kita isi akun yang sesuai ya. Karena di sini untuk pelunasan berarti di sini credit card ya.
Nah, kita masukkan. Sini akan terisi otomatis, dan yang terakhir adalah pastikan out of balance-nya itu 0. Setelah itu bisa diklik record. Nah, selanjutnya transaksi berikutnya. Transaksi yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah bukti kas keluar juga, katanya untuk angsuran hutang kepada Bank Mandiri. Mencatat bukti kas keluar, kita masuk ke banking, lalu masuk ke spend money. Nah, di sini kita langsung masukkan saja ceknya ya. Nomor ceknya itu tadi BKK 12 strip 5. Nah, teman-teman jangan lupa di sininya pilih cash in bank. Kenapa? Karena kas yang keluarnya itu yang ada di bank gitu, bukan kas kecil. Dan di sini tag inklusifnya pastikan tidak tercentang. Nah, setelah itu pada tanggalnya itu tanggal 22. Kita ubah aja di sini tanggal 22. Tanggal 22 bulan 12 2015. Untuk amount-nya itu adalah 27 juta. $27.500.000. Nah, untuk memonya sesuaikan dengan bukti transaksi tadi, yaitu angsuran hutang kepada Bank Mandiri. Angsuran hutang kepada Bank Mandiri. Nah, setelah itu pada kolom ACCT kita masukkan yang sesuai ya. Berarti yang sesuai itu, akun yang sesuai itu adalah Bank Mandiri Loan. Kita cari. Nah, ini dia Bank Mandiri Loan. Gunakan, di sini akan terisi otomatis. Dan yang terakhir adalah pastikan out of balance-nya itu 0. Setelah itu bisa diklik record. Oke, teman-teman, itu mungkin transaksi terakhir yang saya bahas ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.